wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatil Ainia dari kelompok 1. Akan mempresentasikan bab komputerisasi sistem informasi manajemen. Sistem adalah kumpulan elemen untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Informasi adalah hasil pengolahan data untuk tujuan tertentu. Data adalah fakta mentah yang belum diolah. Sistem informasi merupakan kumpulan elemen yang memproses masukan menjadi keluaran. Tahap lanjutan yaitu manajemen information system (MIS) untuk analisis dan pengambilan keputusan. Fungsi sistem. Sistem memiliki 3 fungsi utama, yaitu input, proses, dan output. Contoh, proses produksi perusahaan mebel dari kayu, rotan, dan MDF hingga menjadi lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi krusial dalam bisnis modern. Sistem informasi gabungan aktivitas manusia dan teknologi, tidak selalu terkait dengan komputer. Contohnya yaitu sistem informasi tradisional, kartu katalog perpustakaan, buku besar akuntansi berbasis kertas. Perkembangan sistem informasi yaitu perkembangan teknologi menghasilkan sistem informasi manajemen yaitu SIM. SIM penting untuk memenuhi informasi dalam organisasi, mendukung kebutuhan di setiap unit fungsional dan tingkat organisasi. Terakhir, membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi tepat. Peran internet dan teknologi, yaitu internet dan teknologi mempengaruhi operasional bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem berbasis teknologi membantu menciptakan keunggulan kompetitif. Contohnya, manajer penjualan menggunakan komputer dan jaringan untuk memantau hasil penjualan secara langsung. Keunggulan sistem informasi manajemen, yaitu cepatnya pengambilan keputusan, informasi dapat bertanggung jawab kebenarannya, memudahkan aktivitas dan usaha dalam suatu organisasi. Pentingnya informasi dalam perusahaan, yaitu definisi informasi yaitu data yang diolah, dimengerti, dan memberi manfaat. Peran kritis informasi yaitu sebagai darah dalam tubuh manusia, mendukung perkembangan perusahaan. Dampak kekurangan informasi yaitu kesulitan pengendalian aktivitas dan sumber daya, gangguan pada pengambilan keputusan strategis. Pentingnya keberadaan informasi yaitu persaingan bisnis perusahaan tergantung pada ketersediaan dan kualitas informasi. Sumber dan keamanan informasi yaitu dapat diperoleh dari dalam dan luar organisasi. Keamanan informasi yaitu pastinya informasi akurat, relevan, dan tingkat terancam kebocoran. Keamanan informasi kunci untuk menjaga integritas dan kehendala proses pengambilan keputusan. Motivasi dan penggunaan informasi yaitu teori motivasi dan penggunaan informasi yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Dan perspektif manajerial yaitu motivasi mengambil keputusan dan menyediakan informasi. Tingkat penggunaan informasi yaitu motivasi menyediakan informasi meningkat dengan tingkat penggunaan yang tinggi dan penting untuk keputusan strategis yang cepat dan tepat. Pengaruh tuntutan organisasi yaitu meningkatnya tuntutan pemacu peningkatan penggunaan informasi dan keputusan strategis memerlukan respon cepat dan tepat di lingkungan bisnis yang dinamis. Sistem informasi dan peran komputer, yaitu perkembangan teknologi dan ekonomi. Sistem informasi vital di berbagai bidang, terutama administrasi. Komputer dan sistem informasi yaitu menyoroti kecepatan dan efisiensi komputer, dan komputer memudahkan input, pencarian, dan pengambilan data. Integrasi komputer dalam sistem informasi, yaitu langkah awal untuk menghilangkan korupsi administrasi dan meningkatkan efisien. Pendekatan penggunaan sistem informasi yaitu 1. Pendekatan berfokus pada kemampuan komputer, yaitu peningkatan efisien berproses dan keandalan kinerja. 2. Pendekatan berfokus pada kekuatan dan peluang organisasi, yaitu pemanfaatan komputer dan TI untuk mencapai tujuan bersama. 3. Jenis sistem informasi yaitu sistem operasi, sistem informasi, dan manajemen sistem. Manfaat penggunaan sistem informasi yaitu meningkatnya proses kerja, lebih banyak pekerjaan dilakukan dengan sumber yang sama. 2. Meningkatkan efektivitas, yaitu sistem informasi membantu manajer mengevaluasi situs yang memilih opsi terbaik.
3. Keunggulan kompetitif, yaitu organisasi dengan penggunaan efisien dan efektif dalam informasi memiliki potensi mengubah cara mereka bersaing. Komputerisasi sistem informasi manajemen. Definisi yaitu sistem informasi berbasis komputer yang mendukung keputusan, perencanaan, implementasi program, dan pengendalian. Komponen sistem informasi yaitu melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, orang, sistem komunikasi, dan data. Peran komputer dan sistem terintegrasi untuk memberi informasi cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai kebutuhan manajemen. Manfaat komputerisasi sistem informasi manajemen yaitu fleksibilitas dan kecepatan, yaitu mempercepat transaksi, meningkatkan akurasi, memberikan layanan pelangganan yang sesuai. 2. Meningkatkan kinerja, yaitu penyelesaian transaksi yang cepat, laporan yang mendukung pengambilan keputusan. 3. Integrasi dalam pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen senior merancang kebijakan strategis dan mendukung tingkat manajemen menengah dalam implementasi. Transformasi ke masyarakat informasional, yaitu perubahan di era e-commerce dan e-business, yaitu satu perusahaan beroperasi global dengan sumber daya terbatas. 2. Meningkatkan ruang gerak tanpa batasan geografis. 3. Pembentukan masyarakat virtual yang menginginkan akses mudah dan cepat. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Sumbarok. Saya di sini akan menjelaskan tentang masyarakat informasional. Definisi masyarakat informasional: masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan, berkembang menuju masyarakat informasi global. Karakteristik masyarakat informasional: sifat global, menjadi informasional, batas geografis tidak menghalangi aliran informasi, kerjasama, ketepatan, kejujuran, dan keterbukaan, nilai-nilai yang diinginkan masyarakat informasional. Pengetahuan, kompetensi, dan prinsip kehati-hatian dasar untuk pengambilan keputusan yang akurat. Lingkungan permainan dan aturan baru, tuntutan adaptasi terhadap perubahan dan aturan baru. Kesempatan yang sama, ketersediaan informasi tanpa batas, memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Konsep kepemimpinan dan sistem informasi manajemen. Ketergantungan bisnis pada sistem informasi penting baik secara operasional maupun strategis, meresap di semua fungsi organisasi. Peran pemimpin, pengontrol data atau informasi dan atau pemrosesan data informasi, mampu membuat keputusan dengan mengkonsumsi dan memanipulasi data informasi. Tantangan dan peluang, proses unik dalam memberikan layanan yang tanpa batas, integrasi teknologi di seluruh perusahaan. Sistem informasi sebagai solusi mendukung strategis bisnis. Gaya kepemimpinan direktif atau autokratis. Karakteristik: mensentralisasikan pemrosesan data informasi. Pemimpinan memiliki kontrol ketat atas informasi. Pemimpin membuat sebagian besar keputusan. Tantangan: keterbatasan akses informasi oleh bawahan. Risiko: kepemilikan informasi yang berlebihan. Gaya kepemimpinan non-direktif, konsensus. Karakteristik: mendesentralisasikan pemrosesan data informasi. Pemimpin memantau pencapaian tujuan. Pemimpin memberikan keputusan kepada bawahan. Tantangan: memantau hasil dan memantau proses. Ketergantungan pada kemampuan bawahan. Gaya kepemimpinan interaktif. Karakteristik: interaksi tetap muka antara pemimpin dan bawahan. Mendefinisikan dan memecah masalah bisnis bersama. Fokus pada hasil laporan operasional dan data dibaiknya. Tantangan: memastikan dana operasional tersedia secara kelompok. Keselarasan
dan fokus komunikasi antara pemimpin dan bawahan, penyesuaian dengan gaya kepemimpinan, pentingnya kesesuaian dengan arus informasi yang sesuai dengan gaya kepemimpinan. Sistem informasi sebagai alat pendukung keputusan adaptasi terhadap perubahan gaya kepemimpinan. Konsep sistem informasi pada pembangunan. Definisi sistem informasi: set elemen dan komponen terkait pengumpulan, manipulasi, menyimpan, menyebar informasi. Peran sistem informasi penting dan perusahaan dan pemerintah meningkatkan efisiensi, aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dan implementasi: memahami keberhasilan dan kegagalan, pemahaman yang mendalam dan sukses. Peran pemerintah dan dalam sistem informasi untuk pembangunan. Pemerintah sebagai pendorong dan fasilitator kecepatan arus informasi dan data antar instansi, keterpaduan sistem antar pemerintah dan penggunaan lain. Tujuan utama pemerintah: meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan pelayanan yang mendorong governance. Tantangan penggunaan sistem informasi di sektor publik: keterbatasan penggunaan komputer hanya sebatas pengetikan dan pendidikan administrasi. Fungsi teknologi informasi optimal, pentingnya pengembangan e-government, meningkatkan kualitas layanan publik, optimalisasi pembangunan teknologi informasi. Contoh sistem informasi sipil dan e-government. Sipil strategis planning information, mendukung rencana strategi organisasi, menghubungkan dan menerapkan sumber daya informasi. Tujuan pengembangan e-government: membantu jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, kolaborasi dunia usaha, komunikasi dan lembaga negara, sistem manajemen transparan. Pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, kunci kepercayaan masyarakat, peningkatan mutu pelayanan sebagai kunci kepercayaan masyarakat, dukungan terhadap pembangunan melalui sistem informasi yang efektif. Tantangan dan pengembangan berkelanjutan. Tantangan sektor publik: pengelolaan data dan transaksi yang kompleks, peningkatan pelayanan publik sesuai harapan, pengembangan berkelanjutan melalui perubahan lingkungan strategis, tuntutan baru di publik terhadap pemerintah, pengembangan e-government dan tujuan mencapai 4 tujuan penyebabnya KF. 1. Jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas. 2. Kolaborasi dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional. 3. Metode dan media komunikasi dengan lembaga negara. 4. Sistem manajemen dan prosedur kerja yang transparan dan efisien.